Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Asrifana dari kelas 11 MIPA 5 yang akan mempresentasikan tentang struktur dan fungsi dari organ sel tumbuhan melalui media pembelajaran yang telah saya buat. Yang pertama itu adalah bagian terluar, yang ini adalah dinding sel, diselimuti oleh membran sel atau membran plasma. Dinding sel ini memiliki fungsi diantaranya untuk mencegah sel mengembang melewati batas maksimum dan melewati berbagai jenis zat untuk kebutuhan sel. Dan bagian yang berwarna hijau ini adalah contoh dari membran sel atau membran plasma yang terletak di antara dinding dan isi sel sitoplasma. Bersifat selektif permeabel, artinya membran sel hanya dapat dimasuki oleh zat atau molekul tertentu saja. Membran sel ini memiliki fungsi diantaranya untuk batas antar sel, melindungi isi sel agar tidak keluar, mengatur keluar masuknya berbagai macam zat, dan sebagai reseptor dari luar seperti hormon, bahan kimia, rangsangan mekanik, dan rangsangan listrik. Yang ketiga adalah plastida. Plastida ini mengandung ribosom, sejumlah enzim, dan beberapa jenis protein. Nah, bagian ini saya ibaratkan dengan plastida. Berdasarkan kandungan pigmennya, plastida terbagi menjadi kloroplast dan kromoplas. Dan kloroplast adalah plastida yang sebagian isinya merupakan klorofil, sedangkan kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen-pigmen dominan selain klorofil, seperti pigmen merah, jingga, kuning, dan banyak terdapat pada buah, bunga, dan biji. Memiliki fungsi diantara untuk fotosintesis dan mensistensi asam lemak dan terpen. Yang keempat adalah bagian yang berwarna putih ini, itu disebut dengan vakuola. Vakuola ini dibungkus oleh selapis membran yang disebut tonoplas. Semakin tua suatu tumbuhan, maka vakuola yang terbentuk semakin besar. Vakuola memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan zat makanan cadangan. Yang kelima, ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Bagian yang berwarna pink ini saya ibaratkan dengan badan Golgi. Jumlahnya dapat mencapai ratusan pada setiap sel, berbentuk seperti kantung pipih yang dibatasi oleh membran. Badan Golgi ini memiliki fungsi diantaranya untuk proses sekresi membentuk dinding sel, menghasilkan lisosom, dan membentuk akrosom. Yang keenam, ada bulatan berwarna coklat ini dan ini adalah ribosom. Terletak di dalam RS sitoplasma dan nukleus. Jumlahnya tergantung pada keaktifan sel. Semakin aktif suatu sel, maka jumlahnya akan semakin banyak. Ribosom ini memiliki fungsi sebagai tempat sintetis protein. Yang ketujuh, ada retikulum endoplasma. Nah, bagian yang berwarna oranye ini dan ini adalah retikulum endoplasma. Terletak di dalam sitoplasma. Berdasarkan keberadaan ribosom, terdapat dua jenis RE, yaitu retikulum endoplasma kasar, merupakan RE yang terdapat ribosom, berperan dalam pembentukan membran dan protein. Dan yang kedua adalah retikulum endoplasma halus, merupakan RE yang tidak terdapat ribosom, berperan dalam pembentukan lemak, menetralisasi racun, dan penyimpanan kalsium. Jadi, bagian ini itu merupakan retikulum endoplasma kasar, di mana terdapat ribosom. Dan yang ini itu adalah retikulum endoplasma halus. Fungsi dari RE ini adalah sebagai tempat pelekatan ribosom dan memperkaya senyawa protein hasil sintesis ribosom. Kan ada mitokondria. Nah, bagian yang berbentuk seperti ini dan ini adalah mitokondria, dibungkus oleh selapis membran yang terdiri dari membran luar dan membran dalam atau kristal. Jumlahnya bervariasi tergantung pada tingkat metabolisme. Memiliki fungsi sebagai penghasil energi karena terlibat dalam proses respirasi yang bersifat aerob. Ke-10 adalah bagian yang berwarna merah ini adalah kita sebut dengan nukleus atau inti sel. Ukuran organel lebih besar dibandingkan dengan organel sel lainnya, kecuali dengan vakuola. Nukleus ini memiliki
memiliki fungsi diantaranya untuk mengatur semua kegiatan sel, tempat penyimpanan protein, dan penyimpanan informasi genetik, dan berperan dalam pembelahan sel. Nah, yang ke-11 itu adalah bagian yang berwarna biru ini adalah anak inti sel atau nukleus yang berfungsi mengatur kinerja inti sel. Terakhir ada sitoplasma. Bagian yang berwarna hijau ini saya ibaratkan dengan sitoplasma. Sitoplasma terdiri dari medium semi cair yang disebut sitosol, meliputi semua substansi yang ada di dalam sel, namun di luar nukleus. Sitoplasma ini memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Demikian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.